data untuk penelitian gue. Emangnya lo neliti tentang apa sih? Tentang dampak minum beralkohol. Oh, Kalau penelitian lo gimana? ya gitu, stuck, mandek, nggak jalan-jalan juga lagi. Pokoknya parah banget deh. Gue cari bahan nggak ketemu-ketemu. Sama dong nasib kita. Ini gue juga jadi penasaran. Si Agni itu gimana kabarnya? Iya ya? Iya. Gimana kabar dia? Hai Agni. Halo. Hey. Gimana nih kabar penelitian lo? Iya, gimana? Udah nyampe mana? Ya, gue sih dari kemarin tuh liatin lo ya, bolak-balik aja dari tempatnya Pasena. Pasena, siapa namanya? Paseno. Paseno, ya, aduh lupa, Paseno, ya. Gitu ya, salah sebut. Gimana sih lo? Ya, maklum lah tuh dosen tuh, gue benci banget sama dia, tau nggak? Lo berdua nanya-nanya mulu, udah kayak wartawan aja. Ya. Wartawan aja nggak rempong. Terus gimana jadinya? Ya, gimana ya? Masih ada yang kurang sih sebenarnya. Kurang-kurang mulu, Kemarin jangan kan terlalu wawancara sempurna. sama FGD. Jadi tinggal observasi doang. Itu doang sih. Bingung aja gue, tapi ya dibuat santai aja. Baik, kalau kamu melakukan observasi, tapi satu hal yang kamu harus perhatikan adalah masalah waktu kamu sendiri. Dan juga jenis observasi yang kamu gunakan. Saya bisa kok, Pak. Baik, kapan kamu mulai? Dia Jakarta 2030. Mana? Ini kayak di sini. Itu kan siap nih. Gak ada. Itu. Oh iya. Ngapain dia ngeliatin kita dari tadi? Waduh, bahaya nih. Tidak kecil. Yang mana ngeliatin kita boleh pakai baju. Pakai baju mana? Mana yang itu? Itu namanya Agni lo. Ini ngapain nih? Dia ngeliatin kita boleh. Jadi mau ngelaporin kelompok kan? Iya, jangan-jangan mau dilaporin lagi. Sekarang kan kelompok udah gak boleh di kampus. Iya. Sebenarnya gak boleh kan? Di sini. Cabut aja kan? Yuk cabut yuk. Iya. Udah yuk. Yuk. Pak, kok belum berhasil juga ya? Tapi kamu sudah mencoba kan? Ya memang, observasi itu bukan sesuatu yang mudah. Saya sendiri susah mengajar observasi kepada mahasiswa. Karena harus menjelaskan dari yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Begini aja, coba kamu cari referensi tentang observasi dari literatur. Sesudah itu, coba kamu hubungi Ibu Laurike. Bu Lorika. Ya, Ibu Laurike itu punya banyak pengalaman dengan observasi. Mungkin dia mau berbagi pengalaman dengan kamu. Pagi, Pak. Di sini ada buku observasi nggak ya? Oh ya, ada buku tentang observasi. Di sini ada beberapa koleksi. Kamu bisa cari buku metode penelitian sosial. Salah satu babnya itu membahas tentang observasi. Atau makalah-makalah yang lain tentang observasi ada. Kamu buka aja di Admalib, klik kata kuncinya observasi, nanti akan muncul semua. Atau bisa saya bantu? Yuk. Nah, sekarang coba ketik aja di sini observasi.
klik. Nah, muncul banyak kan? Baru kamu pilih. Di situ ada nomor panggilnya, tinggal kamu cari di lokasi. Agni, apa yang kamu lakukan sudah bisa disebut dengan observasi, ya. Tapi sayangnya kamu belum melakukannya dengan benar. Terbukti karena ketika kamu ada di situ orang-orang bubar karena mereka merasa diliatin. Sebetulnya observasi itu ada 3 macam, ya. Jadi observasi itu ada 3 macam, ya. Observasi yang terstruktur, yang tidak terstruktur, dan yang ketiga adalah yang partisipatif. Ya, jadi ada 3 macam. Yang terstruktur ini menggunakan pedoman semacam checklist lah, checklist. Jadi si observer mengamati sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat dan dibuat sesuai dengan tujuannya. Sementara yang tidak terstruktur, dia tidak memakai pedoman yang kaku dan baku, ya, artinya dia mengamati semua yang bisa kelihatan, tetap sesuai dengan tujuan, tetapi dia tidak dipandu oleh satu panduan yang kaku. Yang ketiga adalah observasi partisipatif, di mana si observer itu berbaur dengan komunitas atau kelompok yang diamatinya, gitu ya. Jadi setiap jenis observasi ini punya kelemahannya. Nah, salah satu kelemahan adalah ketika orang merasa diamati, maka dia tidak lagi bertindak alamiah, ya. Jadi terjadi perubahan perilaku. Nah, dampak itu bisa dikurangi kalau kita melakukan observasi yang partisipatif. Jadi kita berbaur dengan komunitas, dan si komunitas akhirnya tidak terlalu menyadari lagi kehadiran si observernya. Jadi saya berusaha biar mereka nggak keganggu sama observasi saya ya, Bu? Betul ya. Dan yang harus kamu perhatikan adalah bahwa dalam penelitian kualitatif, ya, juga termasuk observasi, si peneliti adalah instrumennya, gitu ya. Nah, karena si peneliti adalah instrumen, maka sikapnya itu sangat mempengaruhi. Jadi observer harus ramah, ya, harus empati, rendah hati, karena instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Oh gitu ya, Bu. Berarti saya itu aja ya, observasinya tuh 2 aja, yang terstruktur sama tidak terstruktur. Karena kalau yang partisipatif itu saya nggak punya banyak waktu untuk itu gitu. Terus apa ya, berapa lama ya kalau untuk salah satu observasi aja tuh kira-kira berapa lama menjalaninya gitu? Ya betul, sangat tergantung pada tujuan penelitian kamu tentunya ya. Nah, emang penelitian partisipatif itu jauh lebih lama karena kan kamu harus berbaur dengan komunitasnya. Komunitas itu harus mengenal kamu supaya tidak canggung lagi, gitu ya. Jadi kalau tidak banyak waktu, memang harus dipertimbangkan lah, gitu ya, soal waktu itu. Nah, kalau memang tidak bisa melakukan penelitian atau observasi partisipatif, mungkin ada baiknya kamu menggabung antara observasi yang terstruktur dan yang tidak terstruktur untuk mengurangi tadi dampak-dampak yang sudah disebutkan. Gitu ya. Ya, makasih ya, Bu ya. Kira-kira bisa ya jelaskan? Bisa. Oke, semoga observasi kamu sukses ya. Iya, Bu, makasih. Kita menentukan terlebih dahulu aspek apa saja yang mau diamati sesuai tujuan penelitian kita. Buat panduan seperti checklist atau angket dengan daftar hal yang harus diamati. Jangan lupa setelah itu buat catatan hasil pengamatan sesuai dengan daftar tersebut.
bisa apa sih? Bari gantian. Sama. Dulu pada pinter. Gila ya, kampus kenapa mesti ada larangan nggak boleh ngerokok sekali ya? Nggak tahu, gue juga nggak ngerti itu. Masa smoking room yang disediain? Parah kan dia. Ntar ada kuliah lagi kali. Ada nih. Mau kuliah mulu capek gua ada. Lulusnya kapan tahu? Terus gimana hasil observasi lo? Beres dong, ada buktinya nih. Gue bimbingan sama Pak Seno. Yang lo benci tuh, Yang mana? Yang mana? Yang waktu itu yang di waktu itu di perpustakaan. perpus. Enggak, gua nggak Nih, benci. Beneran benci. Keren kan gue? Gue gabungin dua-duanya. Jadi ada yang checklist, gue juga buat yang catatan naratifnya. Jadi biar tahu apa yang gue perhatiin dan gue lihat. Tapi ada sesuatu yang masih belum lengkap deh datanya. Jadi gue tertantang banget buat nyoba partisipatif untuk ngelengkapin data-datanya yang belum lengkap itu untuk lebih dalam lagi. Enak juga ya kayak Agni. Iya, kita juga yuk. Yuk, biar penelitian kita cepat selesai. Iya. Yuk. Serius? Di Blitz itu Berapa? weekdays weekend 80.000. Harga 35. 35 itu yang regu zaman Kartini pakai kebaya. Pada mau nonton ya? Kok masih ada yang tertutup gini ya? Mau ikut dong. Mau ikutan. Tapi serius loh. Serius. Kalau lu mau ikutan sih, lu kan tajir. Tanpa ragu. Tanpa ragu. Baik, ya, baik. Gila. Agni. Geser dikit. Pada ngobrolin apa nih? Ini dia. Rokoknya kenceng, terus pengen bebas lu ya? Iya nih, bosen di rumah. Mereka udah nggak terganggu dengan gue. Tapi masih ada satu anak yang kagok melihat gue saat dia minta rokok ke temannya. Rokok. Sukanya apa? Main cewek kali ya? Main cewek. Buset, lu nggak boleh kayak gitu. Pantesan Terus muka lu gimana? muka penuh dengan banyak ragam cewek kayak gitu. Mendingan lu ngekos aja deh. Ngekos. Iya makanya, nih lo ada kosan yang enak gak sih buat tempatin gitu? Bakarin dulu. Oke. Anak begaul lah. Enak banget tuh kayaknya tuh. Enak aja. Mantep. cuy, tapi jangan tawarin doi. Iya, lu tau gue asma. Wah, bentar lagi Bengek ya. ntar ya. Supaya dia enak banget. Bawa asap rokok itu Enak banget. nempel nih di baju gue. Tapi tetap enak judulnya. Iya, enak banget. Agni, Sorry gak, dari dulu gue nggak ngerokok. dari tadi juga nggak ngerokok. Iya. Emang kenapa nggak ngerokok? Ya nggak apa-apa, emang nggak ngerokok aja. Dari kecil ya udah nggak Iya. ngerokok. Bokap lu ngerokok? Enggak, Berarti keluarga lu Keluarga bebas bersih lah ya. polusi. no smoking. Bebas polusi. Berarti keluarga lu tinggal di Atma berarti. Tapi nggak apa-apa lu nongkrong sama kita begini. Nggak apa-apa sih. Nggak keganggu kan? Nggak keganggu. Ya lu bawa kipas aja. Gue bisa merasakan solidaritas perokok. Begaul. Ya halo Pak, saya akhirnya melakukan ketiga jenis observasi Pak. Hasilnya luar biasa banget. Saya mendapatkan data yang lebih dalam. Misalnya saya jadi tahu solidaritas di kalangan perokok. Saya puas banget Pak dengan data saya.